Pembangunan Bali diselenggarakan dengan menjadikan kebudayaan sebagai haluan pembangunan dari hulu sampai hilir. Tema ini merupakan bagian utuh dari implementasi visi pembangunan Bali Angun Sabke Teloko Bali dari pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Sebagai implementasi visi Nangun Sapkertiloko Bali, pemerintah Provinsi Bali kembali menyelenggarakan Pesta Kesenian Bali yang ke-45 tahun 2023, mengangkat tema Segara Kerti, Prabaneka Sandi, yang dimaknai Samudra Cipta Peradaban. Pesta Kesenian Bali tahun ini menyajikan 10 materi pokok. Pen Aye, Reka Sadana, Utsawa, Wimbakara, Widyatula, Krialoka, Kanderupa, Adi Sewaka Nugraha, Jantra Tradisi Bali, dan Perayaan Kebudayaan Dunia di Bali. Mari saksikan dan ikuti seluruh rangkaian acara Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023. Om Swastiastu, selamat pagi pemirsa. Bersama saya Fitria Sinta akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Dialog Khusus. Pemirsa, 18 hari lagi pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan akan menggelar Pesta Kesenian Bali ke-45. Ajang Pesta Budaya tahunan kali ini mengambil tema Segara Kerti, Prabaneka Sandi, yakni Samudra Peradaban yang dimaknai sebagai pemuliaan laut, sebagai sumber kesejahteraan semesta yang menjadi asal mula lahirnya suatu peradaban. Dan untuk membahas topik kita hari ini di Pesta Kesenian Bali ke-45, sudah hadir narasumber saya yang luar biasa di studio ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Oke, Om Swastiastu, baik. Dan hari ini ada tim kurator PKB ke-45, Profesor Iwayan Rai, dan nanti akan menyusul juga koordinator tim kreatif PKB ke-45 tahun 2023, KD Wahyudita. Oke. Baik, sebelum lanjut saya ingin mengingatkan dulu bagi pemirsa semua ingin berpartisipasi bertanya seputar topik kita hari ini bisa langsung menghubungi kita di line telepon 0361 231 023. Nah, baik, kita langsung masuk saja ke pembicaraan kita menarik hari ini mengenai tentang Pesta Kesenian Bali yang pastinya dilaksanakan setiap tahunnya di Provinsi Bali. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu sama pemirsa semua sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya kurator itu apa sih Pak sama pemirsa semuanya? Baik, Mbak Fitri. Oh, saya sama Mbak tadi, maaf ya. Di situ Fitri. Kurator itu adalah orang yang ditunjuk untuk memberikan masukan, menyeleksi karya-karya yang akan ditampilkan. Kalau kita kaitkan dengan Pesta Kesenian Bali adalah menyeleksi karya-karya yang akan tampil pada acara Pesta Kesenian Bali. Nah, itu intinya seperti itu, mengawasi juga, memberikan masukan dan lain sebagainya dengan harapan bahwa Pesta Kesenian Bali itu akan bisa berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan kita bersama. Singkatnya seperti itulah. Lebih ke pengawasan berarti. Bisa ya? juga pengawasan, juga memilih
para seniman atau karya-karya seni yang akan ditampilkan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan tadi. Oke, terkait dengan permasalahan tema, tadi saya sudah membahas dan juga membacakan mengenai tentang tema PKB di tahun ini. Mungkin bisa dijelasin sama pemirsa juga nih, mengapa memilih tema seperti itu dari sisi bahasa ataupun dari sisi artinya tersebut, Pak? Ya, ini kan temanya itu tetap berubah-ubah ya setiap tahun. Dan kebetulan pada tahun ini adalah temanya itu terkait dengan laut. Laut, pemuliaan laut itu kan sumber kehidupan, sumber ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kalau diibaratkan manusia itu ini perut kita ini, perut kita ya. Makanya perut harus dijaga dan sebaik-baiknya, dimuliakan sebaik-baiknya. Dan oleh karena itu kalau perut kita sehat, semuanya akan sehat. Nah, oleh karena itu jangan dikotori perut kita, itu intinya. Misalnya jangan dikotori laut, jangan dirusak. Mari kita muliakan karena laut itu adalah sumber peradaban kita di sana, sumber ilmu pengetahuan. Berbagai hal bisa masuk, ya. Ibarat kita makan apa saja bisa masuk, tapi kan harus hati-hati. Ya, laut juga begitu. Nah, berbagai budaya dari berbagai dunia bisa masuk melalui laut, terjadi akulturasi dan lain sebagainya. Tapi tetap kita jaga sesuai dengan kearifan lokal kita, sesuai dengan khususnya dalam Pesta Kesenian Bali sesuai dengan tema kita. Bagaimana melalui tema ini kita bisa terus melakukan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali yang merupakan implementasi dari Perda nomor 4 tahun 2020 dan juga visi pembangunan daerah Bali yang sudah Mbak sebutkan tadi itu, Nangun Satkerti Loko Bali, yaitu dan seterusnya. Oke, baik Pak, mengenai tentang pembahasan kita tadi, hal-hal yang bisa ada dalam PKB salah satunya adalah pasti seniman. Yeah. Nah, dari Bapak sendiri sebagai tim kurator, pemilihan sanggar tarinya agak sulit nggak sih? Atau mungkin bisa dijelaskan seperti apa pemilihannya? Pemilihan itu adalah sebuah proses ya. Pertama, tentu dasar pertimbangannya harus berkualitas. Nah, karena yang kita tekankan ini adalah kualitasnya. Bukan pemerataan dalam arti semuanya harus dapat, tapi harus melalui proses. Nah, biasanya pihak Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah melakukan sertifikasi terhadap sanggar yang nantinya bisa menjadi salah satu pengisi acara. Mereka kalau sudah lolos ininya akan diberikan sertifikat ya semacam SEM lah. Kalau kualitas seni berarti iya, juga kualitasnya. Ya? Apakah dia pemula, menengah atau sudah unggul. Nah, tentu ini menjadi satu pertimbangan. Sehingga kalau ingin berpartisipasi dalam acara Pesta Kesenian Bali, para partisipan itu harus mengirim proposal dulu. Jauh-jauh sebelumnya kirim proposal, nanti akan diseleksi, kemudian akan dilakukan pengecekan ke lapangan. Nah, oleh karena itu ini kita terbuka sekali, tetapi tetap kualitas number one. Wow, ya. Gitu. Baik Pak, seperti kita tahu bahwa warga Bali juga pasti mengetahui kalau misalkan Pesta Kesenian Bali selalu diadakan rutin setiap tahunnya. Nah, mungkin di sini pertanyaan saya juga, apakah ada perbedaan yang tema hari ini, tahun ini, pelaksanaan tahun ini mengenai tahun lalu, apakah ada perbedaan? Namun tahan dulu Pak, jangan dijawab, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Namun buat pemirsa yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya seputar topik kita untuk hari ini, bisa langsung menghubungi di line telepon 0361 231 023. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, masih bersama saya Fitria Sinta dalam Dialog Khusus bersama tim kurator PKB yakni Profesor Rai, dan sudah hadir juga di studio narasumber kedua dari koordinator tim kreatif PKB ke-45, Bapak Kade Wahyu Dita. Oke, baik, melanjut pertanyaan kita tadi mengenai tentang pelaksanaan PKB di tahun ini dan juga tahun lalu, apakah ada perbedaannya nih yang dilaksanakan? Ya baik. Perbedaan itu ada, terutama mulai dari temanya. Tema pasti tema ya. Yang, Nah, dengan tema yang berbeda, tetap akhirnya akan marah pada isian-isiannya itu. Artinya materi yang disampaikan harus mengacu pada tema sentral. Dan kalau tahun ini kan misalnya temanya adalah laut, pemuliaan laut.
berarti ke-10 materi kegiatan yang akan ditampilkan di PKB itu harus mengacu pada tema itu. Nah, sehingga berbeda ya. Tentu materinya juga akan berbeda. Misalnya pawainya khusus tentang laut sekarang nanti tentu akan menarik sekali. 9 kabupaten kota plus garapan dari isi itu, semuanya mengacu ke laut. Nah, dari tema itu ada masing-masing akan mendapat subtema untuk digarap gitu. Demikian juga misalnya dalam pagelaran yang lain, dalam sarasehan, lomba-lomba itu semua mengacu pada tema. Nah, ini yang paling pokok yang membedakan. Nanti yang sub-subnya itu akan bisa kita lihat. Jadi sudah pasti tema berbeda, penampilan yang disuguhkan juga Ya, berbeda berbeda, pastinya. Oke, baik, saya mau bertanya kepada Blikade nih mengenai tentang tim kreatif. Nah, Iya. sebenarnya dari pemilihan sanggar-sanggar tadi, saya juga sudah dijelaskan sama Pak Rai, ada nggak sih syarat-syarat mengenai tentang sanggar, dari tim kreatif juga memfokuskannya seperti apa itu untuk penampilan PKB di tahun ini? Baik, terima kasih. Kalau pemilihan sanggar itu tentu menjadi tugas kuratorial ya. Tugas dari para kurator yang akan menseleksi tentu saja itu pasti akan melewati berbagai tahapan. Misalkan ada satu tahapan administratif, bagaimana sanggar-sanggar yang dipilih tentunya telah tersertifikasi oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan. Itu syarat pertama. Kedua, pasti memiliki izin sanggar dan lain sebagainya. Dan syarat ketiga itu tentu memiliki kelayakan yang itu akan dinilai oleh para kurator. Gitu. Terus kemudian untuk dari tim kreatif seperti apa nih untuk mengembangkan pesta kesenian Bali di tahun ini nih agar lebih wow lagi dari tahun-tahun sebelumnya? Ya tentu ya kami bertugas di tim kreatif banyak, mulai dari mendampingi kesekretariatan untuk merumuskan branding seperti itu, bagaimana strategi-strategi kreatif yang harus kita lakukan, mulai dari bagaimana menginformasikan kepada publik dan lain sebagainya. Nah tentu sekarang kita di Pesta Kesenian Bali sudah memiliki jadwal web ya yang setiap saat bisa dilihat oleh para pengunjung dan para pemirsa dimanapun berada begitu. Tentu juga kita tayangkan secara streaming, jadi tidak harus Datang langsung juga. kalau misalkan dari luar daerah sudah bisa mengikuti Pesta Kesenian Bali secara live juga begitu. Nah termasuk juga strategi-strategi bagaimana mengemas acara itu biar wah lah begitu. Gitu. Oke, baik Pak. Sekarang saya mau bertanya dulu kepada tim kurator nih. Nah, di sini selain seniman-seniman Bali, pasti kita kenalnya Pesta Kesenian Bali berhubungan dengan Bali. Nah, seniman-seniman Bali pasti ada di dalamnya. Nah, ada kesempatan nggak sih buat seniman-seniman yang ada di luar Bali sendiri atau bahkan di luar negeri untuk bergabung di Pesta Kesenian Bali ini, Pak? Sangat ada. Sangat ada pastinya ya, Bahkan terbuka sudah untuk terbuka, segala seniman tapi ya. secara selektif tentunya. Seniman-seniman dari Nusantara, Indonesia, kemudian seniman-seniman dari luar negeri yang sudah tentunya kita seleksi supaya kualitasnya cocok dan juga tema yang mereka bawakan itu sesuai dengan tema ini. Yang tidak kalah pentingnya etika, berkesenian. Iya, oke. Jangan sampai kita kebablasan. Gitu. Tentu ini segala sesuatunya yang terkait dengan quality maupun etika berkesenian di Bali itu menjadi satu hal yang sangat prioritas bagi kami di kurator ya. Kebetulan kuratornya kan tahun ini ada 4 orang. Ada 4 orang. Ya, Pak Prof Bandem, Prof Dibil, saya sendiri dan Pak Gedenale itu ada 4 orang yang secara bersama-sama kaitannya dengan pemilihan itu kita seleksi secara ketat tentunya. Ya, nah kan tadi sudah dijawab nih sama Bapak juga ada seniman dari luar. Nah kalau misalkan jumlahnya nih kira-kira berapa nih? Cukup banyak kah? Atau memang terbatas, ada batasnya nih untuk dari luar Bali, seniman luar Bali untuk join dalam Pesta Kesenian Bali ini? Iya sudah tentu berbagai pertimbangan kita. Ini kan pertama bagaimana supaya Bali itu, seni dan budaya Bali itu melalui pesta kesenian semakin dikenal di dunia luas. Dan mereka yang tampil ke sini kan juga tidak asal-asalan karena kita seleksi. Jumlahnya cukup banyak dan bervariasi. Dari berbagai negara itu nanti detailnya ada, catatannya siapa saja yang akan tampil, dari grup mana saja. Tidak hanya itu, tapi mereka ada juga yang berkolaborasi dengan seniman Bali. Nah ini yang penting juga, sehingga kita bisa
juga memberikan kesempatan pada seniman-seniman Bali untuk berinteraksi secara internasional. Bali ini kan daerah internasional ya, jadi melalui seni juga kita memperkenalkan Bali melalui karya-karya kolaboratif. Nah, sudah tentu misalnya pada tahun ini ada seniman dari luar negeri dengan grupnya akan datang. Selain repertoar yang sudah mereka siapkan sesuai dengan karakteristiknya, kita harapkan juga supaya ada kolaborasi dengan seniman Bali di mana akan mengangkat kearifan lokal Bali ke arah yang lebih tinggi. Wow, juga ini akan menjadi kolaborasi kultur yang berbeda-beda juga nantinya ya. Ya, kayak perut aja tadi. Semuanya masuk makanan tapi selektif. Nah, makanan yang masuk itu kan tidak boleh sembarangan ya, kalau nanti rusak. Ini laut kita bisa rusak kalau itu. Maka dari itu adalah tugas kita bersama, bukan hanya kurator. Ya. Kita berkolaborasi juga dalam mereka ada tim kreatif, ada bidang ini, bidang itu yang tujuannya adalah bagaimana penguatan dan pemujaan kebudayaan Bali. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sudah menjawab kalau misalkan ada nih seniman dari luar negeri yang akan berkolaborasi. Nah, apakah akan ada nih kerjasama yang dilakukan, kerjasama khusus oleh pihak luar negeri? Namun sebentar, jangan dijawab dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dan buat pemirsa, sekali lagi untuk yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi di line telepon 0361 231 023. Tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, masih bersama saya Fitria Sinta dan juga kedua narasumber saya hari ini yaitu Profesor Rai dari tim kurator dan Pak Kade Wahyudita sebagai koordinator tim kreatif PKB. Nah, Pak, melanjuti pertanyaan saya tadi yang sempat terputus, bagaimana nih apakah dalam PKB tahun ini kita ada kerjasama khusus nih dengan negara lain atau negara tetangga, Pak? Oh ya pastilah. Oh, pasti Kerjasama ada. Tentu melalui seni, bagaimana melalui seni kita rekat hubungan internasional lebar. Tentu harapannya adalah nanti bagaimana kita menundukkan dunia ini melalui keindahan seni budaya. Wow, Kan gitu toh. Iya. Nah, oleh karena itu selain untuk kali ini tentu ada harapan. What is next? Kan gitu ya. Kalau mereka datang ke sini, mereka tertarik. Kenapa tidak seniman kita ke luar negeri ya? Nah, gitu untuk memperkenalkan. Jadi ajang juga ya buat Iya, memperkenalkan. karena ini kan ada akses kita kalau sudah punya hubungan itu ini sangat baik sekali. Kan dunia ini semakin kecil kan. Tapi jangan kita hanya tinggal di rumah. Mereka datang ke sini, kita menghormat mereka. Bagaimana mereka bisa juga menarik seniman dalam tanda kutip ya untuk bisa diajak karena supaya kita mampu memperkenalkan kesenian Bali secara lebih luas dan langsung. Nah, sekarang kan sistem maya ya, semuanya bisa di YouTube. Oke, bisa gitu. online juga seperti yang sudah diberitain tadi. Kalau misalkan kita bisa streaming juga nih nontonnya tanpa perlu harus ke Bali mungkin ya. Lalu kalau begitu aja kapan kita ke luar negeri? Guyonannya kan begitu ya penting supaya dapat juga pengalaman langsung di sana. Akan beda loh kalau kita melihat pertunjukan secara langsung dengan secara streaming. online. Semuanya bagus, tapi akan sangat berbeda. Misalnya dengan langsung kita bisa berdialog dan lain sebagainya. Nah, inilah harapan kita. Penguatan, pemajuan kebudayaan dan bagaimana harapan kita. Berarti kolaborasi antar budaya ini juga harapannya besar sekali ke depannya ya. Itu kan sudah terbukti dari dulu bahwa seni itu bisa merekat bangsa dan bisa merekat antar bangsa. Ini sehingga akan tercipta perdamaian. Seni itu kan sangat melalui seni. Melalui seni. Karena yang bicara hati, hati yang bicara. Oleh karena itu sudah kalau dari hati ke hati, dari mata turun ke hati, gitu. Bisa muncul sebuah perdamaian juga. Itu yang harapan kita ya. Makanya saya bilang tadi bagaimana kita bersama-sama menundukkan dunia ini, tundukkan dunia ini, tapi dengan keindahan. Baik. Wow, luar biasa sekali pemirsa. Nah, untuk selanjutnya saya mau bertanya mengenai tentang dari tim kreatif ini, penataan artistiknya di Pesta Kesenian Bali tahun ini seperti apa ini, Bli Kade? Ya, baik. Terima kasih. Tentu penataan artistik itu ya mulai dari bagaimana kita menata landscape-nya, kemudian bagaimana kita menstandarisasi setiap panggungnya, sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Gub tentang peningkatan kualitas itu dapat kita wujudkan begitu.
Jadi benar-benar kita akan mulai menanyakan setiap komunitas itu apa saja yang mereka butuhkan dan lain sebagainya, seperti apa mereka mengkonsepkan garapannya gitu. Jadi banyak sekali kerjaan kita, baik itu mulai dari pergelaran, lomba, termasuk juga pawai. Oke, baik Pak, kita pause dulu sebentar. Ada pemirsa di rumah nih yang ingin bergabung bersama kita hari ini, yaitu ada Bapak Nyoman dari Jogja. Halo, selamat pagi Pak Nyoman. Yes, Swastiastu, selamat pagi, Raden Kemang. Swastiastu, selamat pagi. Oke, nampaknya termutus pemirsa. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut lagi mengenai tentang penataan artistik sambil menunggu pemirsa untuk bergabung. Bisa melalui line telepon di 0361231023. Baik Pak, mengenai tentang penataan artistik tadi nih dari tim kreatif itu memang ada beberapa hal-hal yang harus diwujudkan nih untuk tahun ini. Adakah list-listnya nih mengenai tentang penataan artistik harus seperti apa di tahun ini Pak? Iya tentu, jadi setiap penampil itu kan memiliki tempat pergelaran yang berbeda-beda ya. Misalkan mulai dari pergelaran besar Adilangu itu di Arde Candro begitu. Jadi ada yang khusus pencapaiannya itu di Kesirarnawo, kemudian ada beberapa penggunaan panggung kecil. Jadi semuanya kita memang harus kemas, kemudian juga kita tata berdasarkan flow waktu. Jadi mulai dari pagi hingga ke malam itu betul-betul memang akan menjadi satu sajian yang menarik. Gitu. Jadi full ada kesenian ya. Sekarang kurang lebih ada 360-an penampil ya kalau keseluruhannya. Jadi sekian kita akan sajikan selama sebulan itu di Pesta Kesenian Bali. Gitu. Oke, baik, masuk lagi bersama kita Bapak Nyoman dari Jogja. Halo, selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi, Swastiastu, Ampuro, wow, khusus Niki telepon. Oke, baik, Swastiastu, selamat pagi. Bagaimana Pak untuk pertanyaannya? Suksema Niki, sarang narasumber Niki sampun rawuh ring studio Ayus Niki, Ampuro, begini saja, saya lebih ke support saja bahwa kegiatan-kegiatan kesenian memang di Bali kiranya perlu untuk selalu diwadahi. Untuk semua juga Ainus Niki sampun mewadahi dialognya, karena kita di luar daerah ingin tahu betul bagaimana perkembangan memediasi budaya. Dan Niki kebetulan Ainus yang masih dayang nonton saking Jogja. Pokoknya sukses kenten Bapak semua. Semua Pak Nyoman. Semua Pak Nyoman. Pak Nyoman Siro niki nggih. Nyoman Adi yang Pak. Nggih. Nanti bisa kalau tidak sempat kembali silahkan diikuti di gininya, medianya disebut. Semua Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Wow, ternyata ada juga orang Bali yang menantikan Pesta Kesenian Bali walaupun beliau ada di luar Bali ini sendiri ya. Oke. Baik Pak, topik kita masih membahas mengenai tentang jelang Pesta Kesenian Bali ke-45. Nah, untuk selanjutnya nih mengenai tentang batasan dari penyaji. Nah, selanjutnya kita akan bertanya tentang pembatasan penyaji seperti apa sih yang akan dilaksanakan di Pesta Kesenian Bali. Namun tahan dulu, kita akan jawab sesaat lagi. Dan untuk pemirsa, buat pemirsa semua yang ingin bergabung di sini bisa langsung melalui line telepon kita di 0361231023. Pemirsa, masih dalam dialog khusus membahas mengenai tentang jelang Pesta Kesenian Bali ke-45 bersama kedua narasumber saya. Nah, melanjuti pertanyaan yang tadi tentang batasan penyajian ya. Selain harus mengikuti sebuah tema yang ada nggak sih dari penampilan seni tersebut mengenai tentang pembatasan dari penyajiannya? Mungkin dari Blikade bisa dijawab. Terima kasih. Tentu untuk sebuah penyajian kita mengacu kepada 3K ya. 3K. Yang pertama itu kan kriteria. Salah satunya tadi sudah disebutkan, selain melengkapi persyaratan administratif, juga garapan itu harus mengacu kepada tema gitu. Nah, kriteria-kriteria yang lain juga tentu misalkan saja di perlombaan begitu ada usia. Kemudian materi-materi pilihan yang akan disajikan. Nah, kita tahu bahwa Pesta Kesenian Bali ini adalah satu wadah yang memfasilitasi kesenian tradisi klasik
begitu kan, yang dimiliki oleh Bali. Nah, kendati pun dibuka juga untuk penampilan kesenian-kesenian yang berbasis tradisi yang ada di wilayah lainnya. Oh, jadi tidak terbatas harus Iya. penampilan Bali saja, tapi daerah Yang lain, kultur lain juga Tapi boleh ya. etniknya ditekankan, tapi tradisinya yang ditekankan. Oke. Nah, dia akan dibedakan dengan yang modern. Nanti kalau yang modern ada ruangnya di Festival Seni Bali Jani. Gitu. Oh, oke. Iya. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu khusus memang klasik. Nah, kendati pun dia dikatakan Pesta Kesenian Bali menuntut, wajib harus menuntut dalam tanda kutip. Dia harus memang menyajikan misalkan kesenian-kesenian pilihan, misalkan Drabagong, Arjo, ya harus selalu hadir sebagai apa, ruang pembinaan. Ya, baik Pak, kita pause dulu. Ada penelpon lagi nih, Sinta dari Badung. Halo, selamat pagi, Sinta. Iya, terima kasih. Selamat pagi Mbak Fitri dan Bapak-Bapak semua. Ini Selamat mungkin pagi, saya pertanyaannya Sinta. agak di luar konteks PKB, mungkin yang setiap saya temui di PKB setiap tahun itu, gimana cara penataannya dengan pedagang Pak, supaya tidak mendekati areal di venue pesta kesenian Bali di area pertunjukan, karena itu rawan banget, terkesan kayak kumuh, tempat sampah juga terbatas, jadi kadang pengunjung tuh buang sampah di pojokan, buang sampah di sembarangan gitu. Itu aja Pak, mungkin bisa jadi masukan untuk penyelenggaraannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Sinta. Nah, mungkin kita membahas mengenai tentang kuliner sekarang ini ya, mengenai tentang orang-orang ke sana mungkin bukan hanya seni aja, mereka mau belanja, menikmati sebuah kuliner di sana. Nah, mungkin gimana untuk pembatasan pedagang Nah, seperti itu? kemarin itu sudah kami panjang lebar bahas, artinya dari evaluasi sebelumnya ya Mbak ya gitu. Nah, tentang kuliner itu memang benar sekali, dan itu tentang sampah juga benar. Sampai tahun lalu itu kita bersama Bu Putri Koster jam 12 malam itu mengut sampah begitu. Oke. Jadi kewalahan begitu. Memang kesadaran masyarakat kita memang masih Walaupun tempat sampah setiap titik pasti ada ya. ya, memang harus kita sadar bersama-sama ya, betul artinya sekali. kita untuk menjaga kebersihan itu. Tapi tetap kita fasilitasi dan layani secara maksimal begitu, terutama kaitannya dengan sampah itu. Dan tentang kuliner, kita kan sudah bekerja sama Dinas Perikanan dan Kelautan, termasuk juga Dinas Koperasi untuk menata kuliner yang ada di Taman Budaya Art Center itu. Jadi tidak berada di bawah Dinas Kebudayaan untuk penataan itu. Jadi kita kerjasamanya Dinas Perikanan dan Perikanan, kemudian kerjasamanya juga sama Dinas Kesehatan. Karena kan kejadian tahun sebelum, walaupun itu bukan di areal Pesta Kesenian Bali di Art Center, tapi ada di sebelah-sebelahnya yang menyebabkan keracunan kemarin itu. Nah, ini juga kita sudah pantau dan atensi terus bersama Dinas Kesehatan begitu. Nah, untuk persoalan dagang yang lainnya juga tentang pameran begitu, kita sudah kayak ada Bali Mall gitu Ada bersama aturannya mungkin juga ya. bersama Dekranasda gitu loh. Ya, jadi inilah yang sudah kita pikirkan di tim kreatif, bagaimana men-setting semua ini, flow pengunjung dan lain sebagainya, itu juga bagian. Tapi tetap ya, walaupun kita sudah membuat sebuah aturan dan juga udah memanage acara tersebut dengan baik, kita dibutuhkan kesadaran masyarakat juga Benar pastinya sekali, ya, mohon untuk Niki secara besar. menjaga lingkungan, seperti kalau sudah selesai makan dibuang pada tempatnya, dicari tempat sampah, karena pasti tempat pembuangan sampah selalu Pasti, ada ya pasti di selalu titik-titik ada. yang Benar ramai sekali. itu pasti ya. Tinggi. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya saya mau bertanya mengenai tentang pawai. Nah, biasanya pawai opening, closing ini ramai sekali dan bahkan ditunggu-tunggu siapa sih yang akan membuka, siapa sih yang akan hadir. Namun ditahan dulu, jangan dijawab. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, tidak terasa perbincangan saya bersama dua narasumber kali ini hampir berakhir. Nah, namun sebelum mengakhiri saya mau bertanya mengenai tentang pawai dulu nih. Pawai biasanya memang ditunggu-tunggu dan cukup ramai sekali yang datang, bahkan berdesak-desakan. Untuk pawai seperti ini akan dilaksanakan seperti apa ya? Untuk pawai untuk tahun ini itu lebih diperkecil
jumlah keikutsertaan. Sekarang cuman ada 10 total Kesertaan apa ini dalam apa? kontingennya. Kontingennya. Ya, oke. kalau dulu kan banyak sekali, sehingga waktu yang kita butuhkan itu juga makin panjang begitu. Nah, sedangkan berdasarkan kesepakatan di kepanitiaan, bagaimana pawai ini biar selesai dalam durasi 2 jam dan penataannya yang lebih artistik dan apik begitu kan. Oke. Nah, Baik Pak, kita pause dulu sebentar, ada penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Bapak-bapak, selamat pagi. Selamat Wah, pagi. antusias sekali. PKB udah mau mulai lagi nih tahun ini. Iya. Kira-kira saya bisa dapat jadwal acara-acara di PKB tahun ini dari mana ya? Terus kira-kira jadwal tersebut on time apa tidak? Soalnya saya pernah tuh ke PKB sebelum-sebelumnya, acaranya di jadwal hari ini ternyata sudah kemarin dilaksanakan. Terus kemudian Pak, masukan aja sih Pak, kok kayaknya saya makin kesini, saya kebetulan rajin nih Pak, tiap tahun ke PKB, tapi kok makin kesini kayaknya kulinernya PKB makin ke arah-arah luar negeri gitu ya Pak ya, jajanan Korea, terus untuk makanan-makanan kuliner daerah itu kayaknya makin berkurang. Itu sih Pak masukan saya, 2 hal itu aja saya nanya jadwal. Ya Pak, terima kasih. Oke, Mbak, terima kasih Putri dari Badung. Nah, tadi pertanyaannya mengenai tentang jadwal dulu nih. Jadwal sudah di-share kah? Mungkin dari tim kreatif ya atau bagaimana ini? Untuk jadwal silahkan, banyak sebenarnya akses yang sudah kita bisa lihat. Ada di Instagramnya Pesta Kesenian Bali juga sudah meng-share itu, kemudian juga di webnya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan tentunya kalau di web ketik aja pestakesenianbali.id gitu. Pestakesenianbali.id. Nah, itu jadwal resmi Pesta Kesenian Bali sudah dapat kita lihat secara online. Nanti masalah keterlambatan dan lain sebagainya itu karena memang dulu kan jadwal download. Jadi kalau jadwal PDF download itu kalau ada perubahan itu yang download duluan berbeda akhirnya dengan yang download belakangan yang direvisi. Kalau sekarang sudah versinya web, jadi kalau misalkan kayak pesawat itu delay gitu, dia akan ada keterangan. Jadi bisa dicek secara berkala di website tersebut ya, kalau misalkan ada revisi, keterlambatan dan lain sebagainya. Udah diinformasikan di sana. Siapa tahu gitu. pemirsa ingin mencari atau misalkan menonton seniman khusus nih, pas datang ke sana Tinggal ternyata diundur ataupun gak jadi. Iya. Jadi sebelum itu bisa dilihat melalui web tersebut ya. Itu. Nah, terkait juga kuliner ya memang sekarang sudah diputuskan berdasarkan kriteria. Memang kuliner yang ada di Art Center itu memang kuliner tradisi. Dan itu diseleksi dan dikurasi dari masing-masing kabupaten kota. Begitu. Oke, jadi tadi membahas mengenai tentang katanya makin banyak nih kuliner-kuliner dari luar negeri, berbau Korea, Jepang gitu untuk masuk seperti apa? Ketika itu apakah datangnya pas Festival Seni Bali Jani ataukah Pesta Kesenian Bali? Oh, seperti ada khususnya tadi ya? Kalau kuliner Bali modern itu kan di Festival Seni Bali Jani ya memang itu hadirnya gimana anak-anak muda yang suka bergeliat dengan kuliner-kuliner. Oh, jadi itu waktunya buat anak muda dan modern ya pastinya ya? Ya, kalau tradisi di Pesta Kesenian Bali pasti. Jogot seromotan selalu hadir. Kalau mau nonton, ketik saja pestakesenianbali.nonton. Gitu. Ini Guyon ya. Oke. Baik, nah mengenai tentang, saya mau bertanya ke Prof Lai, ada nggak sih keterlibatan kampus-kampus nih untuk tampil mungkin dari pawainya atau mungkin dari seni itu sendiri, ada nggak keterlibatan kampus-kampus selain dari isi mungkin itu kan selalu pasti ya? Iya, coba untuk tahun ini. Untuk tahun tadi ini sudah dijelaskan oleh Pak Kadek, hanya ada 10 kontingen. Satu itu dari isi dan pasar untuk pembukaannya. Kemudian 9 dari kabupaten kota yang sudah ditentukan dengan tema besar tadi. Segar Keti itu masing-masing kabupaten kota punya subtema sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri yang ada di kabupaten kota masing-masing. Ini akan menjadi sangat menarik karena akan berbeda aninya. Yang jelas bahwa dalam pawai itu tidak ada display di tempat, tapi ya display sambil jalan. Sehingga tadi Pak Kadek mengatakan diharapkan dalam waktu 2 jam itu sudah semuanya sudah selesai, karena malamnya kita akan kembali ke Art de Chandra.
untuk nonton. Oke, baik, berarti untuk keterlibatan kampus hanya dari isi dan Untuk tahun ini, untuk ya, tahun dibatasi ini. karena waktunya hanya 2 jam. Oh, oke, baik. Nah, untuk dari luar negeri sendiri nih, kan pasti ada keterlibatan. Nah, mereka bisa membawa budayanya sendiri kah atau seperti apa ini untuk tampil di Pesta Kesenian Bali tahun ini? Ya seperti yang saya sampaikan di awal, tentu melalui seleksi dulu. Bisa dengan catatan sesuai dengan tema PKB, etikanya benar dan lain sebagainya. Semuanya itu melalui seleksi. Dan itu biasanya bagi mereka yang sudah mengajukan proposal untuk ikut, mereka akan diundang untuk diajak berdialog dan diberikan penjelasan-penjelasan sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya melalui luring atau daring, yang dari luar sering sekali daring karena jauh ya. Jadi mereka akan berkolaborasi antara seniman yang ada di Bali, Indonesia ataupun luar negeri itu sendiri ya. Ya ada yang demikian. Barangkali kalau mereka membawakan tersendiri, harapannya ada lagu Bali misalnya yang mereka mainkan, sehingga mereka dituntut juga untuk mencipta dengan landasan kearifan lokal Bali. Sehingga dengan demikian kita harapkan bahwa penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali bisa terimplementasi dalam karya. Oke, baik, yang terakhir Pak Rayu sama Blikade, mungkin apa nih harapannya yang ingin disampaikan untuk pelaksanaan PKB ke-45 ini? Baik, kepada seluruh pemirsa dan penonton dan masyarakat secara umum, mari kita sukseskan PKB dengan tetap juga mendukung bahwa PKB ini adalah milik kita bersama, jadi terkait dengan kebersihan dan lain sebagainya, mari kita jaga bersama gitu. Oke, mungkin buat Pak Rai ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada pemirsa semua mengenai tentang pelaksanaan PKB di tahun ini, Pak? Wah, ini betul-betul bagaimana kita memuliakan laut, bagaimana memuliakan diri sendiri, ya. Oleh karena itu ada 2 hal tadi, baik secara artistik itu dari seninya, yang non teknis itu Mr. Sampah. Nah, ini diperlukan kesadaran bersama ya, lingkungan. pastinya. Karena di sana itu kan terkait dengan lingkungan. Nah, kalau kita kita memuliakan laut, kita memuliakan lingkungan dan juga yang ke atas ya. Itu kan satu konsep yang sudah mendasar. Nah, ini yang perlu kita terapkan. Sekali lagi mari kita bersama-sama ketik Pesta Kesenian Bali .nonton. Nah, gitu. Nantang bersama-sama. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Rai dan Blikade atas sharingnya mengenai tentang Pesta Kesenian Bali. Harapan kita semua pasti dengan dilaksanakan Pesta Kesenian Bali, selain untuk seninya nih, kita juga bisa mengajak masyarakat semua untuk tergabung dan juga mendukung hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ada satu detik aja saya lupa bahwa melalui seni kita bisa melihat keindahan wujudnya, penampilan, dan juga keindahan isinya, yaitu berupa nilai-nilai luhur yang ada dalam senian ini. Ini yang penting. Kita tidak hanya nonton untuk sesaat begini, tapi ada yang dibawa pulang, direnungkan. Makna tertentu yang bawa. Bagaimana kita memuliakan laut. Oke, jadi intinya dari seni itu sendiri bisa membuat kita damai juga, bersatu juga, terus juga membuat diri sendiri itu lebih peduli lagi dengan lingkungan dan juga dengan sekitar kita pastinya. Sesuai tema PKB. Sesuai dengan tema PKB? Ya, Samudra Cipta Peradaban. Oke, baik. Terima kasih pemirsa semua sudah menyaksikan dialog khusus Anyus Bali hari ini, dan sampai jumpa dalam dialog khusus lainnya. Om Santi, 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 Om. Matur suksema. Oke, ya, terima kasih banyak atas hari ini. Pembangunan Bali diselenggarakan dengan menjadikan kebudayaan sebagai haluan pembangunan dari hulu sampai hilir. Tema ini merupakan bagian utuh dari implementasi visi pembangunan Bali Nangun Sabketoloke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru.
Sebagai implementasi visi Nangun Sapkertilo ke Bali, pemerintah Provinsi Bali kembali menyelenggarakan Pesta Kesenian Bali yang ke-45 tahun 2023, mengangkat tema Segara Kerti, Prabaneka Sandi, yang dimaknai Samudra Cipta Peradaban. Pesta Kesenian Bali tahun ini menyajikan 10 materi pokok. Pen Aye, Reka Sadana, Utsawa, Wimbakara, Widyatula, Kriyaloka, Kanderupa, Adi Sewaka Nugraha, Jantra Tradisi Bali, dan perayaan kebudayaan dunia di Bali. Mari saksikan dan ikuti seluruh rangkaian acara Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023.